Halo pemirsa GVR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo News. Halo pemirsa GVR TV dari Sabang sampai Merauke. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, menanggapi isu perzinahan dalam KUHP yang disebut membuat takut para wisatawan, pemerintah menekan bahwa ranah privat masyarakat termasuk wisatawan tetap terjamin aman. Dengan demikian, para wisatawan, khususnya wisatawan asing, tidak perlu khawatir dan takut selama berwisata di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meminta para wisatawan khususnya wisatawan mancanegara tidak ragu untuk berkunjung ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menparekraf saat weekly press briefing terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu. Saat ini pemerintah bersama semua pihak terkait sedang menyusun aturan mendetail dan akan membuat SOP aktivitas wisata yang dapat menjamin keamanan serta kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Lebih lanjut, Sandi menambahkan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk terus melakukan sosialisasi terhadap undang-undang yang baru dan mulai berlaku efektif pada 3 tahun mendatang, yakni tahun 2025, terutama terhadap negara-negara pasar wisatawan mancanegara. Menjawab beberapa kekhawatiran yang ada tentang penerapan KUHP dan dampak terhadap sektor pariwisata. Sudah seminggu terakhir kita membahasnya. Dan kami tetap berpedoman bahwa Indonesia menggelar karpet merah untuk para wisatawan mancanegara. Dan juga kita memberikan pedoman bagi seluruh pelaku parekraf dan kami berkoordinasi dengan aparat pemerintah bahwa ranah privat masyarakat akan tetap terjamin. Kenyamanan, keamanan, dan kesenangan para wisatawan itu akan kami jamin, dan ranah pribadi wisatawan selama berwisata akan senantiasa dijaga. Kami terus melakukan aktivasi dengan para stakeholders. Ada IKMA, ada PHRI, ada GIPI, ada Bali Tourism Board, dan banyak lagi. Dan kami menyampaikan secara tegas, tidak usah ragu, tidak usah bimbang untuk tetap berkunjung di Wonderful Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Bali, Djokorda Oka Arta Sukawati secara virtual memastikan tidak adanya pembatalan kedatangan wisatawan mancanegara, yakni pasca KUHP telah disahkan, dan memastikan informasi tersebut 100% tidak benar. Wagub juga menyatakan jika dilihat dari data kunjungan wisatawan sebelum tanggal 6 Desember, adanya peningkatan yang cukup signifikan karena sampai menyentuh angka di kisaran 10 hingga 11.000 per harinya. Pada tanggal 6 itu masih putaran masih sekitar 10.000 sampai 11.000. Itu sebelum tanggal 6. Tapi setelah tanggal 6 ada peningkatan yang cukup signifikan, menyentuh angka sampai 12.400 bahkan hari kemarin, dan angka ini menurut laporan dari Angkasa Pura akan terus meningkat sampai akhir tahun. Kesimpulan saya bahwa terjadi pembatalan akibat daripada undang-undang tersebut tidak 100% benar. Kementerian Pan-RB menggelar Kick-Off ASN Culture Festival 2022 sekaligus penyerahan hasil survei Indeks Berakhlak. ASN Culture Festival merupakan ajang Best Implementation Core Values ASN Berakhlak sebagai sarana komunikasi dan berbagi untuk berdiskusi mengenai program penguatan budaya kerja. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas secara daring dalam acara ASN Culture Fest 2022 dengan tema Spirit, Energy, and Transformation mengajak para ASN untuk bersama-sama mengimplementasikan fokus reformasi birokrasi yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Menpan RB, komitmen yang kuat dari pimpinan dan unsur organisasi menjadi hal yang penting untuk mendorong perubahan sistem.
Fokus reformasi birokrasi sesuai arahan Presiden yakni penanganan kemiskinan, peningkatan investasi, peningkatan digitalisasi, reformasi birokrasi yang berkaitan dengan belanja produk dalam negeri dan pengendalian inflasi. Selain itu, Menpan RB juga menekankan bahwa konsep dari pelaksanaan reformasi birokrasi harus dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat. Harus dijalankan dengan cepat serta reformasi birokrasi tidak hanya ditumpukan kertas, dengan artian birokrasi harus benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya. Ini adalah arahan Bapak Presiden dalam rangka mendorong agar ekonomi kita terus bisa bertahan, rakyat kita sejahtera, kemiskinan kita tentu berkurang. Inilah dampak dari reformasi birokrasi yang ke depan didorong dan diminta oleh Bapak Presiden untuk menjadi nyata dan dirasakan oleh rakyat kita. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan pemerintah akan menambah besaran dana bantuan perbaikan rumah bagi korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan laju inflasi dan juga daya beli masyarakat. Pemerintah memutuskan menambah bantuan stimulan bagi korban gempa Cianjur. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi usai mengadakan rapat tingkat menteri di Jakarta. Muhadjir mengatakan nilai bantuan korban dengan rumah rusak berat naik 10 juta dari nilai semula menjadi 60 juta rupiah. Sedangkan bantuan untuk korban rumah rusak sedang dan ringan bertambah 5 juta rupiah, sehingga bantuan yang didapatkan menjadi 30 juta rupiah untuk rumah rusak sedang dan 15 juta kepada korban rusak ringan. Adapun jumlah rumah rusak per 12 Desember 2022 mencapai 56.548 unit rumah, terdiri dari 13.633 rusak berat, 16.059 rusak sedang, 26.856 rusak ringan. Di sisi lain, Muhadjir mengatakan bantuan tahap pertama sudah disalurkan kepada korban gempa dan akan ditambah sesuai dengan revisi bantuan stimulan yang baru saja ditetapkan. Dana yang sudah tersalur 8.316 terdampak untuk tahap 1 dan sudah masuk di rekening masing-masing. Berikut nanti akan segera ada penambahan setelah nanti SK nomor 85/2022 diperbaiki atau disempurnakan. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenku Putut Hari Setiaka menyatakan pihaknya siap mendukung adanya revisi bantuan stimulan bagi korban gempa Cianjur. Kami dari Kementerian Keuangan telah siap dengan dukungan anggarannya. Untuk tahap 1 telah kami alokasikan DIPA-nya di akhir tahun 2022 dan sudah disalurkan sebesar 200,4 miliar. Kemudian untuk tahap 2 ini sedang kami proses, nunggu administrasinya saja. Kami harapkan minggu ini sudah bisa kita selesaikan sehingga minggu depan nanti sudah bisa disalurkan kepada masyarakat. Untuk bantuan tahap berikutnya, Direktur Hari mengatakan pihaknya sedang menunggu hasil verifikasi dan validasi dari BNPB untuk kemudian diajukan pada 2023 mendatang. Dalam puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 tahun 2022, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan 3 arahan terkait pemenuhan HAM di Indonesia. Menurutnya, Hari HAM Sedunia menjadi momentum bangsa Indonesia dalam menjalani praktik toleransi sesama warga dan bangsa. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi sarana dalam pemenuhan hak asasi manusia. Pemulihan ekonomi menuntut lingkungan yang inklusif. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus didedikasikan sebagai sarana pemenuhan hak asasi manusia, yang tentunya untuk menjamin keterjangkauan hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata. Selain itu, Wapres juga menyampaikan 3 arahannya terkait pemenuhan HAM di Indonesia, yakni Wapres meminta segenap elemen pemerintahan menetapkan setiap kebijakan dalam konteks pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Kedua, konteks keindonesiaan yang majemuk sangat penting untuk tetap ditegakkan, terlebih dalam nilai dan praktik toleransi, moderasi, dan kesetiakawanan sesama warga bangsa. Terakhir, terkait sikap berimbang antara hak dan kewajiban harus ada karena tidak ada hak yang bebas dan absolut. Dalam acara peringatan Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 tersebut, Wapres juga mengapresiasi lembaga negara dan pemerintah daerah yang meraih penghargaan sebagai Kabupaten Kota Peduli HAM
pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM, dan instansi responsif dalam penegakan dugaan pelanggaran HAM. Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berimbang dan berkelanjutan, di mana manusia adalah pusatnya. Pembangunan infrastruktur mesti kita dedikasikan sebagai prasarana pemenuhan hak-hak asasi manusia yang menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam acara Hari Nusantara 2022 mendorong berbagai kementerian lembaga membangun dan memajukan masyarakat kawasan pesisir dengan membangun berbagai infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, juga optimalisasi sumber daya yang ada. Wakatobi, Sulawesi Tenggara menjadi tuan rumah peringatan Hari Nusantara yang jatuh pada 13 Desember 2022. Peringatan ini bermula pada Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang dicetuskan oleh Perdana Menteri saat itu, Juanda Kartawijaya. Pada Deklarasi Juanda ini dinyatakan bahwa Laut Indonesia di dalam Kepulauan Indonesia, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilansir dari situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, konsepsi negara kepulauan dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS oleh PBB pada tahun 1982. Deklarasi ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Melalui Deklarasi Juanda, luas wilayah Republik Indonesia menjadi 2,5 kali lipat dari luas sebelumnya, yaitu 2 juta kilometer persegi menjadi 5,1 juta kilometer persegi. Kementerian Investasi BKPM pada tahun ini menjadi penyelenggara acara puncak peringatan Hari Nusantara 2022 dengan mengusung tema Ekonomi Biru untuk Indonesia Lebih Kuat. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan, dengan kondisi geografis yang dimiliki Indonesia, apabila dimanfaatkan dengan optimal, maka akan menghasilkan manfaat yang besar. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah pusat terus mendorong pembangunan wilayah pesisir melalui pembangunan infrastruktur, SDM, dan optimalisasi terhadap potensi yang ada. Rangkaian kegiatan peringatan Hari Nusantara 2022 dilaksanakan selama 5 hari yang menyentuh berbagai aspek seperti ekonomi dan investasi, budaya, sosial, kesehatan, lingkungan dan politik, serta pertahanan dan keamanan. Kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi dan upaya pemerintah pusat bersama dengan kementerian lembaga terkait untuk bisa meningkatkan nilai-nilai kehidupan masyarakat daerah pesisir. Selain itu, Menteri Bahlil menekankan upaya perlindungan pemulihan pada kekayaan sumber daya laut mulai dari hutan bakau, terumbu karang, hingga pelestarian biota-biota laut. Pada puncak acara peringatan Hari Nusantara 2022 ini juga diadakan parade kapal perang oleh TNI Angkatan Laut. Yang mempunyai luas wilayah yang cukup besar, mempunyai pulau yang begitu banyak, dan pesisir pantai, ini merupakan sebuah potensi ekonomi yang kalau kita manfaatkan akan menghasilkan hasil yang maksimal. Pembangunan wilayah-wilayah pesisir dan Wakatobi adalah salah satu destinasi tujuan wisata 10 besar. Dan ini terus kita dorong dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan bagaimana melakukan optimalisasi terhadap potensi-potensi yang ada. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.